pemerintahan Presiden Jokowi benar-benar fokus dalam menghadapi wabah COVID-19, bukan saja terkait penyebaran, penularan, dan penanganan bagi mereka yang tertular, tapi juga fokus dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Mereka ini adalah kelompok yang terdampak langsung dari pembatasan kegiatan masyarakat. Para pekerja informal dan mereka yang masuk kategori miskin seperti pedagang asongan, sopir, tukang becak, dan para pengusaha mikro kecil lainnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memutuskan beberapa kebijakan untuk meredam dampak negatif penyebaran virus corona atau COVID-19 di bidang ekonomi. Salah satunya, Presiden meminta para kepala daerah mempersiapkan dana bansos. Bansos yang merupakan bentuk jaring pengaman sosial tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Bantuan itu ditujukan untuk menjaga daya beli dalam menghadapi imbas COVID-19. Saat ini di Indonesia, menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono, terdapat sekitar 29,3 juta orang rumah tangga termiskin di Indonesia yang menjadi sasaran BLT. Sementara, data yang sudah valid di Kementerian Sosial ada 15,2 juta orang penerima bantuan pangan non-tunai atau dikenal program sembako. Selisihnya yaitu 14,1 juta masih akan dihitung oleh pemerintah. Selain kepada masyarakat termiskin, BLT selanjutnya untuk kelompok komunitas terdampak. Mereka itu adalah para pekerja sektor informal seperti warung, toko-toko kecil, pedagang pasar, dan pedagang asongan. Berikutnya adalah para pelaku usaha transportasi daring seperti pengemudi Gojek dan Grab, serta pekerja informal lainnya, termasuk pekerja harian di mal, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Untuk datanya, kami koordinasikan dengan pemerintah daerah, terutama DKI Jakarta, Gojek, Grab, dan beberapa asosiasi seperti salah satu Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, ucap Susi Wijono. Selain BLT, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan akan menaikkan besaran BNPT dari sebelumnya 150.000 per bulan menjadi 200.000 per bulan. Ini akan diberikan insya Allah setiap bulan, dan ada penambahan dari jumlah yang lama. Ini yang akan dilakukan, ujar Ma'ruf. Pemerintah akan menyiapkan 4,56 triliun untuk ini. BLT. Mendengar pemerintah akan melakukan program BLT kembali, sepertinya ada pihak yang merasa kegeeran, merasa program itu adalah hasil ikut-ikutan program sosok junjungannya yang gemar prihatin itu. Siapakah itu? Jelas mereka adalah pihak dari Partai Demokrat. Partainya Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2009-2014. Iya, ketika masa pemerintahan Presiden SBY memang sempat ada program BLT 3 kali malah. Mereka berharap Presiden Jokowi mau belajar dan tidak gengsi untuk meniru apa yang pernah dilakukan SBY dulu. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Didik Mukrianto mengatakan SBY punya pengalaman menyalurkan dana bansos lewat program bantuan langsung tunai atau BLT sejak 2005. Presiden Jokowi perlu untuk meneladani legasi SBY di saat sulit seperti sekarang ini, termasuk meneruskan dan meningkatkan Social Safety Net atau program pro rakyat SBY seperti BLT, PKH, dan program pro rakyat lainnya untuk membantu rakyat yang susah, kata Didik Jumat 27 Maret 2020. Politikus Demokrat lainnya, Putu Supadarudana, yang juga anggota Komisi 6 DPR berpendapat sama. Pemerintah jangan gengsi pakai program pro rakyat yang pernah digunakan pada era SBY dulu. Utamakanlah keselamatan rakyat, ujarnya. Hadih, khas Demokrat, khas SBY, lebay to the mark. Dari Wikipedia, ini sedikit tentang BLT zaman SBY. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia naik. Mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin. Pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Program ini dicetuskan oleh Yusuf Kala
tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan pemilihan wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya, berdasarkan instruksi Presiden nomor 12, digalakanlah program bantuan langsung tunai tidak bersyarat pada Oktober 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi Presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Dan terakhir, pada tahun 2013, pemerintah kembali menyelenggarakan BLT, tetapi dengan nama baru, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM. Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin dengan uang tunai Rp100.000 per bulannya. Nah, dari urian di atas, pencetus BLT ternyata adalah Pak Jusuf Kalla. Tapi ya begitulah orang nomor 2. Kebaikannya terkadang membuat yang nomor 1 lah yang mendapatkan pujian. Pujian sebetulnya juga sebuah ironi. Ketika SBY sampai harus 3 kali memberikan BLT, secara tersirat bisa diartikan bahwa hal itu menunjukkan pemerintahannya gagal memperkuat ekonomi kerakyatan, gagal menjaga daya tahan rakyat miskin, dan ternyata penyebabnya sama, kenaikan harga minyak dunia, apalagi bila dikaitkan dengan politik, sehingga agak menggelikan bila BLT tersebut sebagai sebuah legasi dari pemerintahan SBY. Bila dibandingkan dengan BLT yang direncanakan Pak Jokowi, jelas penyebabnya sangat mendesak dan sulit terhindari, sebuah wabah yang telah terbukti mengguncang dunia. Tapi apapun itu, yang terpenting adalah terbukti bahwa Presiden Jokowi benar-benar semaksimal mungkin menghadapi wabah COVID-19 dan segala dampaknya di segala bidang, terukur dan non-politis.